Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syarifini Indah dari Institut Agama Islam Negeri Bonek, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Adapun kompetensi dasar yang harus ditempuh pada materi ini yaitu memahami najis dan hadas dan tata cara menyucikannya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus ditempuh pada materi ini, yang pertama menjelaskan pengertian najis dan hadas, yang kedua menyebutkan macam-macam najis dan hadas, yang ketiga membedakan macam-macam najis dan hadas, yang keempat menerapkan tata cara bersuci dari najis dan hadas, dan yang terakhir menunjukkan dalil tentang najis dan hadas. Baik, mari kita melangkah ke materi. Adapun materi kita di sini yang pertama yaitu pengertian najis dan hadas. Apa sih najis dan hadas itu? Apakah perbedaan dari najis dan hadas? Mari kita simak di sini bersama-sama. Pada poin pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu najis. Najis adalah sesuatu yang kotor menurut agama. Manusia tidak boleh membuat aturan sendiri untuk menentukan apakah suatu benda najis ataukah tidak. Selain sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan dengan selalu berpikir positif, kita sebagai hambanya harus yakin bahwa di balik itu semua ada hikmah yang tersembunyi. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang menuntut kita harus dalam keadaan suci. Selanjutnya pada poin kedua yaitu pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami oleh manusia sehingga menyebabkan terhalang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, tawaf, dan sebagainya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa najis dan hadas merupakan sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat. Najis berbeda dengan hadas karena najis berarti benda atau zat tertentu dan bukan suatu keadaan, sedangkan hadas berarti keadaan dan bukan sesuatu benda atau zat tertentu. Selanjutnya pada tujuan pembelajaran yang kedua yaitu macam-macam najis dan hadas. Yang mana sih macam-macam najis dan hadas itu? Apakah macam-macam najis dan hadas itu sama? Mari kita simak bersama-sama. Najis mughalladah atau najis berat. Najis mughalladah yaitu najis yang disebabkan dari air liur anjing dan babi yang mengenai bejana. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan wujud benda najis terlebih dahulu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan dicampur dengan tanah. Yang kedua yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis mukhaffafah adalah najis dari air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Dan yang terakhir yaitu najis mutawasitah atau najis sedang. Najis mutawasitah adalah semua najis yang tidak termasuk najis mughalladah dan mukhaffafah. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan najis tersebut, baik wujud, bau, ataupun rasanya. Adapun jika wujud, bau, dan rasa dari najis tersebut sudah tidak ada,
seperti air kencing yang sudah kering, maka cukup disiram air di atasnya. Hadas terbagi atas dua bagian, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama yaitu hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, dan sebagainya. Dan cara mensucikannya yaitu harus dengan mandi, atau biasa dikenal dalam ilmu fikih yaitu mandi janabah. Adapun sebab-sebab diharuskannya seseorang mandi janabah yaitu seperti yang terdapat pada gambar sebelah kiri. Selanjutnya yang kedua yaitu hadas kecil. Hadas kecil adalah suatu najis atau hadas kecil dan ringan, dan cara mensucikannya yaitu cukup dengan berwudu atau tayamum saja. Adapun seseorang diwajibkan untuk berwudu atau tayamum sebagaimana yang terdapat pada gambar sebelah kiri. Adapun tayamum di sini, seseorang baru diwajibkan untuk bertayamum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun pada materi terakhir kita di sini yaitu dalil tentang najis dan hadas. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu dalil tentang najis, yang artinya dari Abu As-Sam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan bahwa bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dan Al-Hakim. Selanjutnya yaitu dalil tentang hadas, yang mana artinya di sini sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang gemar bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 122. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.